Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 25 Juni. Taifun Meghala tidak menghantam Taiwan secara langsung, namun karena pergerakannya menuju utara ditambah dengan mendekatnya front cuaca dan menguatnya angin barat daya, telah mendatangkan hujan deras berdurasi singkat dalam jumlah signifikan yang menimbulkan sejumlah bencana. Banjir atau genangan air parah terjadi di beberapa tempat di Pingtung pagi tadi, memaksa Pemkab untuk mengumumkan penangguhan kelas mulai jam 2 siang. Sementara di Kaohsiung, level genangan air bahkan hampir setinggi lutut di Qisan. Tanggul drainase Terung meluap dan air menggenangi jalan-jalan di sekitarnya. Jalan di Dusun Terung, Desa Changzi, Kabupaten Pingtung, terendam air. Genangan terdalam mencapai paha orang dewasa. 那一个水已经积到快膝盖这里来了啦。那这里平常已经有加高了，那还是一样淹到整个一个室内的一个空间啊。 Tanggul Takang yang di Desa Curu, Pingtung, meluap dan menggenangi rumah warga. Pingtung diguyur hujan lebat akibat pengaruh lingkaran luar Taifun ringan, Meghala, front cuaca, dan angin barat daya. Curah hujan kumulatif di Curu tercatat menembus 450 mm, tertinggi di seluruh Taiwan. Banyak kawasan di kota Pingtung juga terimbas. Ada genangan air di tepi sungai yang menimbulkan cipratan air saat kendaraan lewat. Pom bensin di dekat rumah sakit tergenang air setinggi lebih dari setengah ban, menyebabkan sepeda motor susah lewat. Bukan hanya Pingtung, sejumlah wilayah di Kaohsiung juga diguyur hujan lebat sejak larut malam. Banjir dilaporkan di beberapa jalan di distrik Qisan. Genangan air di dalam sebuah toko kelontong mencapai betis orang dewasa, sehingga pemilik toko bergegas mengangkat naik barang dagangannya. Sejumlah motor juga terjebak banjir. Pengendara terpaksa turun dan menuntun motornya. 甲仙、内门、旗山、美浓等，目前部分地区24小时累积雨量已经达到300毫米以上，3小时的累积雨量也达到200毫米以上，显示短延时的强降雨显著。目前降雨持续中。 Akibat pengaruh lingkaran luar Taifun, curah hujan di wilayah selatan sangat deras. Bukan hanya di Qisan, hujan lebat juga menyebabkan sungai Eren meluap, menjebak 4 kendaraan konstruksi yang sedang membangun tanggul. Untungnya semua pekerja aman. Seiring mendekatnya front cuaca dan menguatnya angin barat daya, Administrasi Cuaca Pusat atau CWA mengeluarkan peringatan hujan lebat untuk 14 kota dan kabupaten, mencakup Taipei, New Taipei, Yunlin, Chiayi, Kaohsiung, dan Pingtung. Pagi tadi, hujan deras mengakibatkan genangan air di banyak ruas jalan dataran rendah di distrik Neihu, Nankang, dan Peitou di kota Taipei. Sementara mengantisipasi segera meluapnya danau penghalang yang terbentuk di Sungai Wanli, Kabupaten Hualien, otoritas telah meminta masyarakat di beberapa desa untuk dievakuasi. Jalanan di Neihu tergenang banjir setinggi setengah ban. Pengendara terpaksa menuntun motornya menerobos banjir. Sejumlah motor juga terbalik dan terendam. Mobil juga ikut terjebak dalam genangan. Sejak pukul 10 pagi, hujan badai petir memicu air di selokan kota Taipei meluap dan air lumpur mengalir deras. Hujan yang terus mengguyur juga menyebabkan genangan di sejumlah area di Neihu dan Nankang. Hujan deras menyebabkan pipa bawah tanah pecah di sebuah persimpangan jalan di Tanshui. Air hujan yang deras juga merusak permukaan jalan, menyebabkan area dataran rendah tergenang setinggi 30 cm. CWA mengingatkan warga agar mewaspadai banjir bandang dan potensi tanah longsor di daerah pegunungan. 台湾在整个台风附近的整个低压区的影响，以及在华南这边有一个锋面逐渐的建立，并且接近台湾附近，所以说台湾附近在今明2天的天气是相当不稳定。 Sementara itu, danau penghalang di Sungai Wanli berpotensi meluap kapan saja. Maka Taman Budaya Kehutanan Lin Tianshan selaku area paling rawan terdampak mulai ditutup pada siang hari ini. Petugas mengemas peralatan dan dokumen penting. Sementara warga di kawasan tersebut juga bersiap-siap dievakuasi. 垫高哈，学生像药啦那些有需要用的，是用需要用要带带到我们中山堂去中山堂了哈。 Vanka mengeluarkan peringatan kuning pada pukul 8 pagi. Berdasarkan data curah hujan yang dikeluarkan oleh CWA, diperkirakan danau penghalang di Sungai Wanli akan meluap dan jebol dalam waktu 48 jam. Pemkab Hualien segera membentuk pusat tanggap bencana level 2 dan mengeluarkan pemberitahuan evakuasi ke sejumlah desa di wilayah hilir yang termasuk dalam daerah yang terdampak.
Seorang ABK asal Vietnam bermarga Hoang bersama beberapa rekan sekampung menyewa sebuah area perkemahan di distrik Taiping, kota Taichung untuk dijadikan pabrik produksi narkoba, di mana mereka tidak hanya memproduksi kopi sachet yang dicampur narkoba, tetapi juga mengadakan pesta dan hiburan bagi sesama pekerja migran Vietnam. Melalui penyelidikan dan pelacakan, Biro Investigasi Kriminal atau CIB berhasil mengungkap kasus tersebut, menangkap 4 orang, termasuk pelaku utama dan menyerahkan mereka ke pengadilan. Petugas CIB dan polisi Taichung mendobrak pintu dengan tameng. Pada akhir tahun lalu, mereka menerima informasi intelijen tentang sebuah pabrik pengemasan kopi yang dicampur narkoba di sebuah area perkemahan di distrik Taiping, kota Taichung. Polisi langsung menangkap para tersangka dan barang bukti. Pria warga Vietnam bermarga Hoang berumur 33 tahun bersekongkol dengan 3 PMA Vietnam lain, menggunakan nama orang lain untuk menyewa area perkemahan sebagai lokasi pabrik dan pesta narkoba, dan hanya menjual narkoba kepada sesama warga Vietnam untuk menghindari pelacakan. CIB melakukan penggeledahan di area perkemahan dan kediaman sewaan tersangka, menyita total 2.256 saket kopi yang dicampur narkoba dan 2 kg bahan baku narkoba golongan 3. Diperkirakan dapat digunakan untuk membuat 30.000 saket kopi narkoba. 越南籍的范闲伙同同乡共犯，利用人头租赁废弃露营区为据点，从事开趴、毒品、咖啡包分装贩卖等，且未规避查缉，仅贩售与越南同乡。 Area perkemahan tersebut belum memiliki izin pendaftaran resmi. Kedepannya, pihak berwenang akan menggelar inspeksi gabungan guna memastikan adanya aktivitas operasional serta memeriksa kesesuaian lahan dan bangunan dengan peraturan yang berlaku. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 melanda lepas pantai prefektur Iwate di timur laut Jepang pagi tadi. Guncangan terasa hingga Tokyo yang berjarak ratusan kilometer. Sementara itu, 2 gempa kuat bermagnitudo 7 ke atas juga terjadi secara beruntun pada malam sebelumnya di Venezuela, menyebabkan banyak bangunan runtuh di ibu kota Caracas dan memaksa banyak warga berhamburan ke jalanan. Badan Survei Geologi Amerika Serikat memperingatkan gempa tersebut berpotensi menimbulkan korban jiwa dan kerusakan besar, namun angka korban resmi hingga kini belum diumumkan. Sesaat setelah gempa kuat melanda, pusat perbelanjaan segera dievakuasi. Banyak warga bergegas ke jalanan untuk berlindung. Di ibu kota Caracas, sejumlah bangunan runtuh, banyak dinding luar bangunan terlepas. Sebuah gedung yang diduga merupakan kantor bank dilaporkan hampir runtuh sepenuhnya. Tim penyelamat terus melakukan pencarian di antara puing-puing bangunan, sementara keluarga korban yang cemas berkeliling lokasi untuk mencari kerabat masing-masing. Sementara itu, gempa bermagnitudo 7,2 juga melanda timur laut Jepang pada pukul 7.30 pagi tanggal 25. Guncangan bahkan terasa di Tokyo yang berjarak ratusan kilometer. Otoritas Jepang tidak mengeluarkan peringatan tsunami, namun masyarakat diingatkan tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan selama 1 minggu ke depan. Sebuah lagu berbahasa Indonesia yang dihasilkan oleh AI berjudul Salam Hangat dari Taiwan baru-baru ini memicu diskusi online hangat. Lagu ini tidak hanya menyanyikan tentang kota-kota seperti Taipei, Taoyuan, Kaohsiung, dan Tainan, tetapi juga menggambarkan kehidupan para pekerja migran Indonesia di Taiwan yang bekerja keras demi keluarga masing-masing di kampung halaman. Banyak pendengar mengaku terharu setelah mendengarkannya. Lagu berjudul Salam Hangat dari Taiwan ini digagas oleh seorang kreator Indonesia bernama Delondong Oposala. Dia menyusun tema dan menulis liriknya, kemudian menggunakan AI untuk mengubah musik dan menghasilkan vokal. Setelah diunggah ke saluran YouTube pada 12 Juni, lagu ini dengan cepat memicu diskusi hangat. Warganet Taiwan mengaku sangat tersentuh dan banyak PMI mengatakan lagu tersebut membuat mereka menangis dan merindukan kampung halaman. Ikatan emosional antara Taiwan dan Indonesia yang tergambar dalam lagu ini juga berhasil menyentuh banyak pendengar yang berada di Indonesia. Pemirsa, sekian warta berita dari PTS. Kita suan lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.